Saudara, langkah hukum akan ditempuh keluarga Siti Mauliah pasca mengetahui hasil tes DNA yang menunjukkan sang buah hatinya benar tertukar di rumah sakit. Kuasa hukum Siti Mauliah, Rusdi Ridho, mengatakan pihaknya menerima restoratif justice yang dilakukan antar keluarga yang telah menjadi korban. Meski demikian, penasihat hukum menyayangkan belum adanya permohonan maaf secara resmi yang disampaikan pemilik rumah sakit kepada keluarga korban. Restoratif justice ini hanya antara kami saja, artinya mediasi ini, kesepakatan ini hanya antara kami sebagai korban dan tidak kepada Rumah Sakit Sentosa, karena sampai saat ini proses penyelidikan itu masih berjalan dan juga tidak menutup kemungkinan dari pihak D untuk akan melakukan laporan kepolisian juga untuk membuat laporan kepolisian kepada Rumah Sakit Sentosa. Menurut Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada 1 bulan disepakati untuk proses kembalinya 2 bayi tertukar ke masing-masing kedua orang tua kandung yang sebelumnya ditawarkan 6 bulan. Dan ada pendampingan dari tim Polres Bogor, KPAI, pekerja sosial, dan psikolog untuk proses uji coba pengembalian kepada orang tua. Ada 1 bulan tahapan yang disepakati. Di awal sebetulnya kita tawarkan 6 bulan ya sesuai dengan SOP, tapi nampaknya bisa dipercepat selama 1 bulan. Jadi diharapkan 1 bulan ini kita akan melihat perkembangannya dan mudah-mudahan bondingnya, walaupun ini tidak mudah ya, bisa didapatkan ke masing-masing orang tua gitu, Mas. Kegelisahan Siti Mauliah akhirnya terjawab. Anak yang diasuhnya selama 1 bulan terakhir ternyata bukan darah dagingnya. Hasil tes DNA membuktikan 99,99% bayi di Bogor, Jawa Barat ini memang tertukar dan adaptasi pengembalian bayi ke ibu masing-masing ditargetkan selama 1 bulan. Berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Sementara Siti Mauliah yang sudah mencari anak kandungnya selama 1 tahun menerima apapun hasil tes DNA dan siap untuk menjalani proses reunifikasi kedua belah pihak orang tua. Untuk pelaporan yang bersifat pidana akan diserahkan kepada penyidik setelah pengumuman hasil tes DNA. Ya, saya harus bisa menerima apa adanya gitu. Dan juga hati yang tenang gitu, pikiran juga biar tenang juga. Tetap saya harus bisa menerima apapun dan juga apa adanya gitu. Kedua ibu bayi tertukar ini sempat menjalani tes DNA di Puslapfor Polri dengan metode tes usap liur kepada bayi, ibu, dan bapak kedua belah pihak orang tua. Sebelumnya, kedua ibu melahirkan secara sesar tanggal 18 Juli 2022 lalu di Rumah Sakit Sentosa Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siti Mauliah, salah satu ibu, curiga bayinya tertukar akibat adanya perbedaan fisik kepada bayi. Mei 2023, Siti tes DNA dan hasilnya sang bayi bukanlah anak kandungnya. Kemudian bulan Agustus, kedua ibu bayi ini menjalani tes DNA dan hasilnya kedua bayi ini memang tertukar. Kasus ini pun menyita perhatian publik dan berbagai pihak. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas proses pengembalian anak ke masing-masing keluarga, kita terhubung dengan Ice Robin Korwa, Karo Hukum Kementerian Perempuan atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA. Selamat petang, Bu Ice, sehat selalu. Ya, selamat petang, sehat selalu. Jadi Bu Ice, kapan ini proses pengembalian anak ini akan berlangsung?
Pastinya kami memberikan apresiasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan apresiasi kepada semua pihak, terutama kepada Kapolres Bogor dengan seluruh jajarannya, Puslapor dari Polri, juga dari organisasi perangkat daerah yang memang terlibat langsung di dalam audiensi yang dilakukan kemarin di ruang rapat Polres Bogor pada pukul 15.00 sampai dengan membuat perjanjian perdamaian pada 21:15. Baik. Jadi nanti proses pengembalian akan berlangsung kapan itu, Bu? Kemarin dilakukan secara restoratif justice setelah hasilnya dibacakan untuk menyampaikan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Kompas TV, akan didahului pertama dengan home visit yang dilakukan oleh Dinsos melalui tenaga pekerja sosialnya. Oke. Itu akan dilakukan asesmen kepada para pihak agar bonding antara Ibu S dan Ibu D terhadap dua putranya, G dan G, memang terjadi secara natural. Dan mulai minggu depan akan dilaksanakan di Polres Bogor sebagai rumah bersama untuk melakukan pendekatan antara kedua orang tua, karena Ananda G dan G akan memiliki ibu baru, ayah baru sebagai orang tua biologis, dan satu lagi Polres Bogor. Jadi G dan G akan memiliki 3 orang tua yang akan mengasuh kedua Ananda G untuk mendapatkan pemenuhan hak anak demi kepentingan terbaik anak. Baik, apa artinya mereka akan tinggal dalam satu tempat yang sama, satu atap begitu dalam proses ini? Dalam proses ini, tahapan awal adalah bagaimana mendekatkan kedua orang tua G sebagai orang tua biologis dengan melakukan pola pendekatan yang dilakukan di rumah bersama. Rumah bersama itu Polres tadi ya, Bu? Polres Bogor. Oke. Untuk menyatukan kedua anak ini untuk ibu-ibunya, ibu biologisnya memiliki pendekatan secara emosional. Oke. Karena setahun itu bukan waktu yang gampang. Iya. Tapi sangat bersyukur karena proses kemarin, proses restoratif justice itu sangat membuat semua pihak terharu. Ya, Bu Ice, gini, jadi nanti mereka akan bertemu setiap hari di Polres atau akan tinggal bersama begitu? Mereka setiap hari akan bertemu di Polres di rumah bersama dalam proses untuk ke masing-masing rumah setelah mereka menjalani proses yang memang sudah kami catatkan, akan dilaksanakan secara bersama-sama kurang lebih sebulan. Jadi akan dimulai gini. Minggu pertama tanggal 28 bulan 8 2023 sampai dengan 3 September 2023 akan dilakukan home visit oleh pekerja sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan melakukan assessment. Setelah itu Minggu 4 September 2023 sampai dengan 10 September 2023 akan melakukan pertemuan di ruang unit PPA Polres Bogor maksimal 7 kali dalam seminggu sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh para pihak semalam, dan pertemuan akan dilaksanakan dengan membawa kedua Ananda terkasih, Ananda G dan G, yang didampingi oleh orang tua biologis mereka. Oke. Dan minggu yang keempat, tepatnya di tanggal 11 September 2023,
2023 sampai dengan 24 September 2023 dilakukan proses penyesuaian di lingkungan tempat tinggal orang tua biologis dari Ananda J dan G, dan akan dilakukan pemantauan oleh Polres Bogor, Dinas Sosial Bogor, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bogor, dan akan dilakukan dalam waktu 3 kali dalam seminggu. Oke. Dan pertemuan pertama dilakukan selama 1 kali 24 jam. Pertemuan kedua akan dilakukan selama 2 kali 24 jam. Dan pertemuan ketiga akan dilakukan 3 kali 24 jam, sehingga mereka akan proses penyesuaian di rumah orang tua biologis mereka. Baik, jadi ini masih akan butuh waktu sebulan gitu untuk proses transisi ini. Ibu Ice Robin, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Ibu Ice. Sehat dan sukses, terima kasih.